Oke. Hai Kak Dery, Hello. I'm finally. so, oh my God, finally. I'm so sorry for what happened. Aku nggak tahu settingan apa yang terjadi di handphoneku tuh. Anyway, let's move past that. Let's move on. Oke. Kak Dery, oke. Pertama aku mau nanya dulu kabar Kak Dery kayak gimana dan semoga Kak Dery selalu sehat. Kabar sehat, kabar ya gini-gini aja sih sebenarnya. Nggak maksudnya, we've been trying to, kita lagi coba untuk kayak kerja 50-50 work from home and work from the office. I think it's because we need to be more kita harus lebih confident dengan kenyataan bahwa we have to live in this pandemic situation. So, Oke. just try to be safe outside. Oke. Kak Dery, Gitu. tadi kan aku baru ngenalin atau nyinggung Kak Dery sedikit aja ya. Coba dong Kak Mhm. Dery, kali ada teman-teman dari kawan-kawan duta yang belum kenal dengan Kak Dery. Bisa Kak Dery perkenalkan diri mungkin, Boleh, boleh. kesibukan ini, terus riwayat pendidikan Kak Dery mungkin, karir Kak Oke. Dery. Wow, wow, banyak ya. Alright, sebelumnya selamat sore semua. Assalamualaikum. Nama saya Dery, saya udah tahu NJ di tahun 2012. Betul kata Ando sebelumnya, saya nonton live sebelumnya bahwa kita adalah angkatan pertama. S1 saya itu bahasa Inggris pendidikan ya. Lalu dari situ saya lulus tahun 2014. Cuman sebelum saya lulus tahun 2014 itu saya kebetulan dapat kesempatan untuk berangkat ke Amerika untuk beasiswa juga namanya Global Undergraduate Exchange Program. Itu programnya sekitar 6 bulan sampai 12 bulan gitu. Kebetulan waktu itu, fun fact, saya bawa judul skripsi saya ke sana. Jadi saya bikin bab 1 sampai bab 3 itu waktu itu di US, di California. Kayak gitu. Pulang-pulang ke Indonesia tinggal kerjakan bab 4 dan bab 5. Setelah itu saya I moved on from UNJ and then I worked aku kerja untuk EF untuk English First itu selama setahun. Before that, I had to wait for about 3 months. And then after that 1 year at EF, I moved on to get my master's degree. Saya move on ke London untuk master's degree saya. Waktu itu saya dapat dari LPDP untuk beasiswanya ya, karena there is no way for me to be able to go abroad using my own money, basically. If there's someone to pay for that, go for it, right? Oke, go for Gitu. it. Oh, Oke. oke. Sekarang saya juga jadi dosen. Saya dosen di MNC College, mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Seperti Oke. itu. Cukup, Nafla? Terus selain mengajar, Kak Dery ini kan kalau aku ngikutin dari akun pribadinya Kak Dery ya, Kak Dery ini gempar melakukan apa ya, healthy lifestyle. Right. Betul. Oke. Mungkin, Health. eh, eh, Mhm. oke. Mungkin Oke, bisa aku tuh kalau Oke, healthy lifestyle. Gini, aku tuh dapat satu kata-kata bijak dari salah satu orang yang aku kenal bahwa in your life you have to have a three. Dalam hidup kamu tuh kamu harus punya 3 resep. Resep fisik, resep mental, resep spiritual. In order for you to live happily, you have to do those things. Resep mental, resep fisik, dan resep spiritual. Resep fisiknya apa? You have to be active every day. oke. Whatever you do, beresin rumah, kayak nge-gym, kayak lari, jogging, beresin kasur, sikat kamar mandi, be active. And for mentality, you have to keep yourself busy with positive thoughts. Ngomong sama teman, curhat sama teman, that's for mentality recipe. And for spiritual recipe, you can go to your religion or go to your whatever you believe in, like meditation, sholat, atau ke gereja, ke kelenteng, ke vihara, kemana, agar kamu itu punya apa ya namanya healthy side of your spirituality kayak gitu. Do those 3 things and you're gonna be happy. So Oke. you happen to see. Halo? Karena itu berpengaruh ya. Halo? Oke, maaf Kak Dery, mungkin sedikit gangguan It's okay, ya it's okay. permasalahan. Tapi Kalau masih ini bisa salahku terdengar. apa salah siapa nih?
Masih bisa dengar suara dari aku, Kak? Putus-putus Nafla. Nafla, Putri. Kok putus Oke. Nafla sih? Kalau masih bisa terdengar, tidak apa-apa, Kak, lanjut saja. Oke. Oke. Paling itu aja sih. Jadi ya nge-gym itu karena aku harus fulfill resep fisik aku itu sendiri gitu. So live your life happily gitu. Karena kita hidup cuma sebentar kan. Benar sekali. Dan Gitu, Putri. itu bakal ngaruh ke gimana lancarnya kita dalam meraih karir kita, kemudian Ya, mimpi kita. ya. Dan balik lagi, Kak, ke soal permasalahan akademik. Mhm. Kakak ini mendapatkan beasiswa itu dari sejak S1 ya, Kak? Waktu itu Kakak ikut Iya. program exchange. Sebelum itu aku juga ikutan PPA namanya. Ada aku lupa namanya PPA. Dapat 2 semester lumayan lah buat ongkos-ongkosan. Terus. Terus, uh, aku penasaran apa sih yang ngebuat Kakak tuh passionate buat di bidang akademik Kakak, terus pekerjaan Kakak. Kayak Oke. yang tetap yang maintaining Kakak buat ada di situ tuh apa sih? Kalau kita ngomongin masalah kenapa aku ada di stay di jalur pendidikan adalah I have to thank my family karena my mother is a teacher. She is teaching biology for junior high school student. So aku kayak I was inspired with how she was conducting her classes, also conducting the family. So because of that inspiration, karena aku terinspirasi, aku mau pursue education gitu. Nah, pas aku masuk UNJ, aku tuh seperti menemukan satu diskoneksi antara apa yang ini no offense untuk UNJ by the way, antara apa yang aku alami dengan tuntutan dari dunia profesional, dunia kerja gitu. Yang dimana aku baru sadar ketika aku itu udah mulai magang. Waktu aku sempat magang di Femina Magazine. Bahasa Inggrisnya penting, cuman bahasa Inggris yang seperti apa yang dibutuhkan di Femina. Nah, itu kurang teraddress atau kurang tercover ketika aku belajar di prodi aku waktu itu. Jadi aku berangkat aku waktu itu berangkat ke UK karena aku pengen make changes sebenarnya sih. Terdengar klise memang I would like to make change, but memang itu keadaannya. I would like to make better changes. Tapi kalau aku jadi guru doang di sekolah, I feel like it doesn't have enough impact. Gitu. Aku nggak punya my purpose, my objective, my cause tidak akan cover dengan baik gitu loh. Tidak akan address dengan baik. Makanya kalau aku jadi dosen dan mengajar calon-calon pendidik ke depannya, my influence, my philosophy, and my cause can be better addressed and can be having more influence kayak gitu. Berarti intinya be more impactful ya, Kak ya? Find your cause. Kamu tahu cause-mu apa sih? You bisa kamu tuh pengen memperjuangkan apa sih gitu. Paling gitu sih. Oke. Mm-hmm. Selanjutnya gini, Kak. Halo? Halo, gimana Putri? Ya, agak putus-putus ya, Kak? Oke, tapi video kamu aja yang muter-muter sih, Putri. Oke, dia aku malah freeze banget, Kak. Video aku freeze di tempat kamu, video kamu freeze di tempat aku gitu ya? Iya. Oke. That's funny. Kak Devi, kira-kira persiapan apa aja sih, Kak, yang harus kita lakuin kalau misalkan kita mau kuliah ke luar negeri? Apalagi nih, kampus yang kita pilih tuh kayak kampus Kakak, Institute of Education-nya menepati urutan nomor 1 di dunia. For education ya. Turut-turut. Mungkin ada persiapan khusus? Persiapan khusus untuk masuk ke UCL gitu kali ya. Kalau fun fact juga ini tentang aku ya, I did not have any specific preparation for that. Karena waktu itu aku juga lagi kerja kan, lagi ngajar di IF, jadi banyak waktu yang tergadai karena aku punya tanggung jawab di IF gitu kan. But kalau masalahnya, jadi gini, kayak waktu itu aku untuk kayak aplikasinya atau pendaftarannya,
Waktu itu aku harus curi-curi waktu ketika aku off ngajar, aku kayak lengkapin dokumen gitu. Paling yang paling aku ingat ketika aku mencoba mendaftar ke UCL itu adalah karena aku juga bekerja ya, I provided about 3 months atau 4 months a lot of time untuk aku memproduksi apa namanya esai, untuk aku ngisi-ngisi formulirnya, untuk kayak reach out ke apa namanya dosen-dosen yang mau aku jadikan sebagai advisors kayak gitu-gitu. So it was about 3 or 4 months kayak gitu. And then untuk persiapan untuk ketika kuliahnya, I don't think anybody is ready for that kind of educational culture atau academic culture karena UCL, well, like what you said before gitu, UCL is one of the top universities in the world sehingga mereka punya um, punya standar sendiri sehingga um, kadang aku yang di sini yang berangkat dari UNJ kaget gitu loh dengan demand yang mereka academic demand yang mereka inginkan dari aku. Paling dari sudut pandang itu sih I just went with the flow and keep it open minded and just do it gitu. Oke. Halo Putri. Halo Kak Dery, masih Oke. bisa terhubung? Masih kedengeran. Oke, Kak Dery, mungkin banyak yang penasaran Kak, bedanya kuliah di dalam negeri sama di luar negeri. Based on Beda. experience ya, yang udah pernah Kakak alami. Oke. Aku by the way sebelumnya aku mau preface sendiri dulu bahwa what I experience mungkin nggak seperti apa yang orang lain experience. This is all in my lens ya. But in my experience, um, academic culture in the UK, especially in the UCL, itu unlike any other universities that I know here in Indonesia gitu. Demand pembelajarannya beda, terus juga kecepatan kita harus ngerti materi yang disampaikan juga beda, terus juga tugasnya juga beda gitu kan. Kalau mau dikasih contoh sedikit, skripsi aku itu 6 SKS di UNJ. Sementara ketika di UCL, satu mata kuliah itu 30 SKS. Dan aku harus ngambil 2 mata kuliah dalam satu term. Bukan satu semester ya, satu term itu adalah 3 bulan. Termnya itu ngikutin musim gitu. Ada fall atau autumn term, ada spring term, ada summer term, ada no, summer itu libur. Ada fall term, tadi udah fall ya. Fall, no, fall, winter term sama spring term. Summer kita libur. Nah, itu dalam waktu 3 bulan aku harus nyelesain 60 SKS. Jadi kalau kita hitung-hitung, kamu harus dedicate 1 hari belajar itu minimal 8 jam untuk bisa nyelesain tugas, keep up sama materi, bikin presentasi, tugas kelompok, dan juga nge-planning tugas akhir kayak gitu. Itu yang paling striking ya. Kayak gitu Putri. Dan itu lebih ini ya Kak, lebih membutuhkan waktu daripada kita belajar di dalam negeri ya Kak. Waktu dan juga komitmen sih. Oke. Tapi Aku itu sempat nangis sih, fun fact. Aku nangis berkali-kali sih di sana. jadi tekanan tersendiri. Gimana Putri? Ya, itu menjadi tekanan tersendiri untuk beberapa orang barangkali. Karena aku juga berpikir soal itu Kak. Iya. Itu tekanan karena kultur akademik di Indonesia itu berbeda dengan kultur akademik yang di sana gitu. Jadi itu yang membuat kita orang Indonesia itu kaget gitu. Makanya Putri dan buat teman-teman yang nonton juga di UK, fungsi unit kita nyebutnya di sini UPT ya, unit pelaksana teknis. Fungsi UPT bimbingan konseling itu atau klinik bimbingan konseling itu sangat-sangat diprioritaskan, dipentingkan. Karena like it or not, we're human, we're all human beings, we have a breaking point. Sehingga ketika breaking point, kalau nggak ada yang bantu kita untuk raise up, untuk bangkit lagi, rise up dari our sadness, our depression, kita bakalan banyak implikasi negatif yang terjadi. Jadi kalau udah musim-musim ujian, klinik BK-nya itu, klinik mental health kliniknya itu rame jadwalnya gitu. Aku beberapa kali sering curhat juga sama counselor di sana untuk at least dia kayak lift off some burden aja sih kayak gitu.
Tapi based on experience-nya Kak Dery, pernah nggak sih Kak Dery pada saat kuliah dulu benar-benar ada di keadaan di mana kakak ngerasa ada di titik terendah karena tekanan-tekanan yang mungkin datang dari perkuliahan juga? Titik terendah, the lowest all time low moment itu adalah sebenarnya sesegera atau 2 minggu setelah aku mulai kuliah di autumn term ya. Itu aku saking kagetnya sama gila 30 SKS satu mata kuliah dan tugasnya segini banyak, bacanya segini banyak. Aku tuh gimana ya, mengunci diri, mengisolate diri di kamar, terus nelfon orang tua sampai ada satu titik di mana aku minta, Mom, I cannot do this anymore. I want to go home. Gitu. I Okay. know, I know LPDP is going to ask us to refund the money that I have used for this plan, for this project of me going abroad. Tapi nanti aku bantu untuk cicil itu duit dari LPDP kayak gitu. But my mom Okay. said, Derry, this you're not made to break. Your experience will be your lesson, and this is going to be a memory when you're in the future for you. Jadi keep it up, stay sane, stay safe kayak gitu sih. Akhirnya aku lanjut sih. Well, here I am right now. Kayak gitu. Itu lowest moment itu. 2 minggu masuk kuliah. Oke, Kak Oke Dery. itu. Oke. Tapi so far masih bisa dihandle ya Kak. Di waktu kakak ada, halo Kak Dery? Iya, halo aku dengar, aku dengar. Iya, oke. Uh-huh. Saat pada waktu itu kakak masih bisa bangkit lagi untuk ngelanjutin ya. Oke. Kalau Karena aku keep dari orang-orang di kakak, sekitar aku sih. Gimana Putri, sorry? ya, aku mau tanya pendapat dari kakak. Menurut kakak tuh seberapa penting kan sampai kita tuh harus ngambil pendidikan di luar gitu? This is a very great question, actually. Seberapa penting pendidikan di luar, makanya kita harus keluar negeri gitu ya, Putri ya? Ya, betul Kak Dery. Oke. Sebenarnya I can confidently say, aku bisa secara pede bilang bahwa penting nggak penting ya. Um, karena kita semua punya tujuan hidup. Aku malah akan bilang seperti ini. Kalau kamu mau bikin bisnis setelah kamu lulus kuliah, jangan keluar negeri, tapi ambil kursus-kursus bisnis, ambil business retreat, ambil anything certification, ketemu sama orang-orang di sekitarmu yang udah pernah punya bisnis gitu. Jadi it's going to be irrelevant, akan irrelevant untuk kamu keluar negeri kalau kamu mau starting business. Karena um, kamu keluar negeri itu biasanya untuk S2, kamu itu selain diperkuat professionalism-nya, kamu juga diperkuat mengenai academic side-nya. Bahkan oftentimes kamu akan lebih berat di academics-nya gitu loh. Jadi kayak baca research paper, bikin tugas, terus juga research juga gitu kan. Itu kan academic heavy gitu. Sehingga nggak kontekstual buat bisnis gitu. Tapi kalau kamu mau jadi akademisi, kalau kamu mau jadi orang yang punya influence dari sudut pandang academics, you gotta go abroad. Karena ketika you go abroad, your horizon of academics akan dilebarkan karena secara epistemologi ya, secara pengalaman empiris gitu ya, di luar negeri itu sangat interdisipliner gitu loh, sangat varied, yang dimana kamu nggak akan heran ketika ketemu orang-orang yang mengambil mata kuliah project management tapi dia dari jurusan social work project management. Kamu juga nggak bisa, aku bahkan di kelas aku tuh ada politikus yang ngambil mata kuliah linguistik. Karena apa? Dia butuh cara untuk beretorika dengan baik sehingga dia butuh belajar the engineering of the language itself gitu loh. Itu udah bukan hal yang aneh. The interdisciplinarity of education di sana tuh sangat-sangat kental. Sementara kalau di sini kita udah ke arah sana ya, udah ke arah yang dimana interdisipliner is the new black. It's the new norm gitu loh. Tapi masih kental di sini dimana kalau nggak linear nggak bisa ke sini, kalau kamu nggak punya Ya, pengalaman di sini kamu nggak bisa ke sana gitu loh. Itu masih yep. sangat secara ideologi masih sangat kental di kita. Itu sih yang paling striking ya aku rasain di sana.
Tapi sebetulnya Kak, kalau misalkan kita mengambil studi yang tidak satu linear dengan kita, ada nggak sih Kak semacam apa ya, kendala-kendala tersendiri yang nanti bakal kita temuin? Mungkin seperti apa wujud kendalanya? Oke, kendala aku pikir mungkin lebih dari internal internal struggle kali ya, karena kita punya kultur yang kita bawa dari Indonesia untuk ke sana, kita mau studi hal yang berbeda dari apa yang kita sudah pelajari. Tapi kalau dari kendala eksternal, dari kurikulumnya, dari syllabus, dari tugas-tugas atau dari paper yang harus kita kerjakan, itu tidak akan sesulit, maksudnya gini, tidak akan membuat kita tersandung karena kurikulum yang dia buat sudah berdasarkan filosofi interdisipliner itu. Jadi yang membuat kurikulum itu udah ngerti bahwa yang akan kuliah di mata kuliah ini atau di jurusan ini akan dari berbagai kelompok profesional. Kayak gitu, Putri. Kayak dari aku penasaran juga nih, kalau misalkan di Indonesia itu kan nilai begitu apa ya, begitu dipentingkan ya Kak ya, menjadi menjadi momok bagi pelajar. Kalau misalkan nilainya tidak tinggi maka dia akan fail. Nah kalau kuliah di luar negeri itu seperti apa sih Kak untuk penilaian dan sebagainya? Kemudian kalau misalkan kita nilai kita fail, apakah itu kita akan langsung di drop out? Bakal ada semacam UPT untuk menolong kita gitu mengatasi masalah tersebut. Oke, thank you Putri. Kita tuh memang ada pass, pass with distinction atau pass aja, dan juga ada fail. Cuma 3 kelompok itu aja. Tapi yang perlu kamu ketahui, ini dari pengalaman aku ya, ketika aku belajar di IOE UCL, aku tidak mengalami yang disebut dengan tes sumatif atau tes pengayaan dari minggu 1 kita perkuliahan sampai minggu ke-16 kita perkuliahan gitu misalnya. Yang ada adalah kamu ada bikin paper, kamu presentasi papermu, kamu defend papermu. Kalau kamu bisa defend papermu sesuai dengan apa yang kamu sudah bangun dari week 1, you're going to survive that class. Intinya, akan ada banyak cara buat kamu sukses dalam satu kelas, gitu loh. Dan kita sudah menjauh dari kultur tes sumatif atau tes yang kalau nggak 100 atau kalau nggak 70 nggak KKM, kamu nggak lulus gitu ya. Itu kita udah nggak ke arah sana gitu. Jadi mereka sangat-sangat democratic dalam sudut pandang pendidikan. Kayak gitu. Panino komentar nih, Putri nih. Boleh mau langsung dijawab atau dikip untuk sesi Q&A Kak? Putri kan hostnya, silakan Putri. Terserah Putri aja. Oke. Mungkin kita lanjut dulu ya Kak, nanti kita dari komen-komen kita jawab pada sesi Q&A. Aku masih punya beberapa pertanyaan nih Kak yang masih mengganjal karena apa ya? Karena ini bakal memotivasi aku secara pribadi juga sih Kak untuk bisa gimana sih membuang pikiran-pikiran aku soal kalau buat studi abroad itu susah. Kemudian pokoknya terbatas dengan pemikiran-pemikiran akan weaknesses yang tadi udah dibahas. Kakak ini kan sudah menyelesaikan studi kan sekarang dan ngajar di MNC College. Apa sih yang ngebuat kakak masih ingin kembali di Indonesia untuk ngelanjutin karir? Kenapa sih kakak tuh nggak di luar negeri aja gitu? Mungkin kan kalau di luar negeri pendapatannya kan lebih besar atau mungkin pandangan orang lebih keren. Oh kerja di luar negeri gitu loh Kak. Tapi kakak masih mau kembali dan di sela-sela kesibukan kakak masih mau buat ngebantu teman-teman atau adik-adik dari Duta UNJ. Mungkin ini juga thank you by the way for the question Putri. Mungkin ini juga kamu harus ketahui bahwa ketika kamu ngelamar beasiswa atau ngelamar ke kampus even, kamu harus punya purpose, right? Dan purpose itu berangkat dari filosofi you punya hidup gitu. My philosophy is I am going to be as great as the people around me. Aku akan sehebat orang-orang yang hebat di sekeliling aku, gitu kan? So it's all about empowerment, it's all about menguatkan orang-orang di sekitar kita gitu. Sehingga kalau if you look at my application, itu banyak kata-kata yang atau banyak elemen-elemen yang yang aku sampaikan tentang my plan untuk membangun
Indonesia kayak gitu kan, dari sudut pandang pendidikan. Dan kenapa aku nggak mau kerja di sana? Karena gini, di sana udah banyak orang pintar, di sana udah banyak orang-orang yang profesional, di sana udah banyak orang-orang yang they know what they're doing gitu kan. Sementara di Indonesia, we need young people that are not opportunists, orang-orang muda yang nggak oportunis, orang-orang muda yang tahu bahwa if you stay abroad, it's going to be benefiting yourself only. Itu akan benefit buat kamu doang, bukan buat keluarga yang atau orang-orang yang di sekitarmu yang di mana membuat kamu hebat gitu loh. It's going to be very selfish kalau aku stay di sana gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi berangkat dari hal tersebut, aku mau sebenarnya fun fact juga, aku sempat kerja di BuzzFeed di sana, di BuzzFeed UK di sana, bukan kerja sih, lebih kayak interning. Tapi aku decided to go back home karena ya itu, aku pengen bahwa what I experience can be experienced by people around me gitu. Gitu Putri. Karena Kak Dery walaupun ibaratnya sudah sangat ahli di dalam pendidikan, sudah belajar mengenai bidang pendidikan, tapi ini ya Kak, humble, bahkan sampai sekarang masih suka ngajarin kita-kita dedenya WNJ. Tapi aku mau nanya masuk ke WNJ juga. Gimana Putri? Ya, aku mau nanya masih tentang Duta WNJ juga, dan boleh juga sih. Sama kayak yang aku tanyain ke Kando, ada nggak sih Kak pengalaman dari Duta WNJ yang bisa Kakak aplikasikan atau yang sangat berpengaruh terhadap Kakak sekarang ini? Oke. Waktu itu kita Duta WNJ itu angkatan 1 ya. All of us did not know what we were supposed to do. Kita kayak we tackle our assignments case by case gitu kan. Di proses tersebut kita dituntut untuk bisa memahami berbagai situasi, mengetahui kesalahan kita ketika kita buat kesalahan, dan belajar dari kesalahan tersebut sehingga gak dibuat lagi di kemudian hari. Sehingga hal tersebut membuat kita memupuk satu unsur atau satu elemen dari adaptability. Kita harus bisa adaptasi dengan berbagai konteks, berbagai situasi. When you're emceeing, for example, there's going to ketika nge-MC itu kan ada berbagai konteks ya, ada berbagai situasi di mana kamu nge-MC, dan kamu harus pelajari audiens kamu seperti apa ketika nge-MC gitu kan. Kalau audiensnya profesor semua, gak mungkin jokes anak muda akan translate ke mereka. Tapi kalau audiensnya anak muda semua, kamu terlalu serius, kamu akan boring gitu loh. Sehingga adaptability itu adalah elemen yang aku pelajari ketika Duta WNJ, sehingga aku bawa sampai ke UK waktu itu. Karena in the UK, you have to be adaptable in any situation that you're involved in. Kayak gitu, Putri. Oke, Kak Dery. Kayaknya kita langsung move down to the Q&A session. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Oke. Mungkin jawab dari pertanyaan dari Nino Krishna. Pertanyaan siapa aja? Kegiatan ekstrakurikulernya about student union and association. Oke. Definisi student union atau association itu kan banyak ya. Kalau aku definisinya adalah lebih ke tujuannya gitu kan. Tujuannya aku ke UK sana, ke London sana adalah untuk immersing myself academically and culturally gitu kan. Sehingga to be honest, aku nggak gabung ke PPI London waktu itu karena aku pikir ini personal ya, ini bukan, it doesn't reflect anybody, but personally ketika aku nggak apply for PPI London, itu karena aku berpikir I'm there, but I have to understand other cultures as well. Sehingga kalau aku gabung ke PPI London aja, my community will be very homogenized gitu. Komunitas aku akan sangat-sangat homogenized, Indonesia lagi gitu loh. Sehingga aku tuh gabung ke komunitas-komunitas di luar Indonesians yang sifatnya volunteering gitu. Aku sempat gabung ke Child Development Club yang dimana aku akan bekerja buat anak-anak terlantar, akan bekerja untuk anak-anak yang orang tuanya nggak bisa take care of them, sehingga mereka diambil oleh pemerintah untuk di foster care system gitu. Itu aku sempat involved di sana. Sehingga
my knowledge of culture of the UK itu sangat-sangat melebar gitu loh. Aku sekarang baru paham bahwa in London, um, English is not really their first language karena banyak banget dialek yang bukan Inggris gitu loh, yang bukan dialek British yang kita tahu. Contohnya, when you go to an Asian market, you will find Chinese people speaking English. It's going to be a Chinese dialect English. When you go to halal market, you will find Pakistani, you will find Iraqi, you will find Indian people with their own dialect of English. When you go East London, itu ada lagi dialek sendiri, sehingga British English is not necessarily representing the whole country. Itu yang aku gak akan dapat ketika aku involve terlalu banyak di Indonesian community kayak gitu sih. So that's that ya. Oke. Terjawab nggak, Putri? Ya. Terjawab nggak? Oh, untuk terjawab untuk kan pertanyaan dari Panino. Tapi ini masih ada pertanyaan lagi sih, Kak, dari Panino juga. Boleh. Terus benefit jadi student pakai student card di sana apa, Kak? Benefit jadi student pakai student card di sana. This is very interesting. Kamu itu, jadi di UK itu ada kebijakan 16 to 25 railway card kalau nggak salah. Jadi kamu bisa beli tiket dengan harga yang sangat miring kalau kamu punya 1625 card itu gitu. Dan kamu cuma bisa punya kartu itu kalau kamu jadi student di sana gitu. Terus juga Oyster card. Jadi kalau kamu tahu, tadi Ando bilang di Australia ada tram, kalau di UK ada underground gitu kan, atau subway-nya New York lah. Nah, kalau kamu pakai Oyster card student, kamu punya potongan buat student gitu loh. Sementara kalau kamu traveling di London dengan kartu umum non-student, it's going to be very expensive gitu. Oke. Thank you Kak Dari untuk pertanyaan dari Panino. Masih ada pertanyaan lagi Kak dari Vira Hakim. Kak Dari, berapa lama waktu dari lulus S1 untuk mempersiapkan beasiswa di luar negeri? Dari S1 untuk mempersiapkan beasiswa. This is a very interesting question because I have very, very less preparation for this, and I'm apologizing for that. I should have prepared myself better. But if I have to answer that question, kayaknya aku tuh prepare. I don't know how to answer that question. Basically, aku udah mulai belajar cara handle TOEFL test dari mulai aku semester 3. I have learned how to talk to the interviewer dari semenjak aku daftar magang. So, when you talk about a time slot for preparing your pursuit of master's degree abroad, itu nggak bisa dikasih satu slot. Gue mau belajar di waktu segini aja gitu. Actually, you have prepared yourself your whole life. Ketika kamu sidang skripsi, you learn how to do public speaking. Ketika kamu lamar kerja pertama, you learn firsthand how to promote yourself, how to market yourself to your potential hirer, gitu, to your potential employer. When you do your assignments, apalagi lagi COVID ini kan, banyak tugas, you learn how to handle your stress. Sehingga you have prepared yourself your whole life gitu. Gak perlu ada time slot seberapa lama untuk belajar gitu ya. Kayak gitu Putri. Oke. Kayaknya kita masih cukup banyak waktu Kak untuk sesi Q&A. Boleh. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Nafla. Hai Nafla. Ya. Dari Nafla, Kak, ada tips khusus nggak biar lolos ke top university such as UCL, apalagi Institute of Education-nya menempati urutan nomor 1 di Well, UCL IOE itu memang number 1 in the world for education degrees ya. And top, Nafla tanya mengenai tip khusus bisa lolos gitu ya. Tip khususnya adalah mungkin
know yourself better and know your position in this world and know what you want to do in this world based on what you know about yourself. Gitu loh. Tahu kamu itu siapa, tahu peran kamu di bumi ini itu untuk apa, dan untuk apa kamu ada di bumi ini gitu loh. Dan kamu dengan filosofi itu kamu tuangkan ke dalam sebuah esai gitu kan. One of interesting thing that you can find in my essay itu aku cerita pertama kali ketika aku losing weight. Ketika aku coba diet waktu itu. I talk a little bit about my journey of losing weight karena my weight loss journey was crazy dari 108 kilo waktu itu ke 70 kilo atau ke 60 sekian kilo gitu kan. It was like setengah kuintal gitu turun berat, hampir setengah kuintal turun berat badannya. Because of that, I told aku basically tuh menceritakan sebuah narasi yang dimana ujung-ujungnya aku bilang bahwa I'm a very hardworking person. Kalau aku udah punya udah punya satu tujuan, udah punya satu cita-cita, I will work hard to get that whatever it takes kayak gitu. So that can capture bagaimana aku punya hardworking element gitu kan. Terus juga aku cerita mengenai kenapa aku mau ngambil education. Waktu itu aku cerita mengenai pengalaman aku di California. When I was in California, aku bekerja buat hand in hand program, itu kayak volunteering club yang dimana aku bekerja untuk anak-anak yang underprivileged, yang tadi aku bilang masalah orang tuanya drug abusers atau alcohol abusers atau sexual abusers, sehingga anaknya harus dengan pemerintah untuk dirawat pemerintah, dimasuk ke foster care system. Aku di sana kerja dan aku mengetahui bahwa anak-anak ini di balik dari senyuman anak-anak ini atau di balik keceriaan mereka itu ada pain, ada sebuah kesedihan yang aku harus isi dengan kebahagiaan gitu loh. And I want to do that for the rest of my life. That's why I became a teacher now, kayak gitu. So untuk menjawab pertanyaan Afla, gitu, know yourself and know what you want to do in your life and know your roles to contribute to the world kayak gitu, dan tuangkan itu ke dalam sebuah tulisan. And they will take you, I think. Okay, Kak Dery, you're kind of great person. Okay. Because you're doing something good and impactful for others. Hopefully I'm doing that. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak dari _Pardon. Apakah masih ada kursus lagi di setiap universitas di luar negeri? Kursus mungkin semacam kayak les gitu ya sih Kak? Oh, ada banget dan gratis gitu kan. For your information ya, LPDP itu untuk seluruh biaya pendidikan saya itu hampir keluar uang, kalau saya kalkulasi ya kasarnya ya, hampir 1 billion rupiah keluar buat saya sekolah ke sana. Biaya kuliah di sana tuh mahal banget, sehingga mereka itu tahu bahwa they have to equip the student, mereka harus menguatkan student mereka dengan fasilitas gitu. Jadi di sana, tadi pertanyaannya mengenai kursus kan ya. Kamu jangan takut kalau kamu nggak tahu kultur penelitian di sana kayak gimana, kultur nulis akademik di sana kayak gimana. Di situ tuh ada kelas namanya, kalau di tempat saya ada AWC, Academic Writing Center. Dia sering bikin kelas-kelas kayak cuma 4 sesi, 5 sesi. Gimana caranya kita untuk nulis secara akademik sesuai dengan kultur akademiknya UK gitu. Jadi kamu nggak perlu takut kehilangan jejak gitu. Nggak perlu takut nggak tahu harus ngapain, karena mereka akan bantu. Waktu itu sistem kelas saya itu kayak workshop, jadi kamu ke sana udah bawa paper, udah bawa contoh draft kamu, lalu kamu akan dikomentarin tuh sama instrukturnya, sama teman-teman yang ngambil kelas yang sama gitu. Jadi tenang aja, nggak bakalan ditinggal gitu. Bahkan fun fact juga nih, kalau kalian ntar mau skripsian, ada yang disebut dengan Mendeley Referencing Manager. Itu saya baru tahu fungsinya apa ketika saya di UK. Cara nge-reference pakai Mendeley itu gimana, cara citasi itu gimana, cara cari jurnal itu gimana, ya gratis ya. It's all from those classes that are free in the UK. Gitu. In the UCL. Oke. Gitu. Sebenarnya kita akan memangkas pertanyaan-pertanyaan ya Kak. Dua pertanyaan lagi. Ya. 2 pertanyaan lagi sebenarnya cukup Kak. Actually, I have much time if you need more time. Karena kita tadi kan juga telat mulai kan ya. I don't,
this is the only time that I'm gonna speak with you guys, so we better make use Jadi of it. kalau misalkan kakak bersedia, kita akan terus lanjutkan sesi Q&A-nya. Sure, yeah. Oke, 2 sampai 3 pertanyaan mungkin atau lebih. Or 5 or 6 or 10. Oh, jangan 10 juga sih. Yeah, as much as you need. Benar-benar Kak Dery meluangkan waktu ya hari ini. Yeah, of course. Karena ini penting banget untuk semua orang tahu gitu bahwa study abroad itu bukan hal yang apa ya, bukan sebuah mahkota yang dipakai di kepala gitu kan. It's a responsibility. And I'm playing my part to be responsible. Gitu. Oke. Kak Dery ada pertanyaan yang selanjutnya. Tadi ini ada beberapa sih udah dijelasin sama Kando, tapi ini mungkin personally dari Kak Dery, tips membuat esai untuk study abroad. Tips membuat esai untuk study abroad. The first thing you have to do is kamu harus tahu dulu siapa sponsormu. Biasanya di website-website penyedia beasiswa, dia tuh punya tujuan beasiswa ini untuk apa. Contohnya, waktu saya ke US, ke California, di websitenya Fulbright Undergraduate itu, ada tulisan, they need students that are that are not liberal, but like, that are active. Mereka butuh student yang nggak close-minded, mereka butuh student yang mau bertukar budaya. Sehingga ketika saya nulis esai, saya akan hindarin hal-hal tendensius, yang religius, hal-hal yang politikus, hal-hal yang membuat saya terdengar orang yang close-minded, hal-hal yang membuat saya terdengar not the kind of student that they need gitu kan. Contoh kecilnya, waktu saya interview, kebayangkan interview Fulbright gitu kan, saya ditanya, kamu ngapain aja ketika kamu kuliah gitu kan. Saya nggak mungkin nge-highlight tentang, oh saya dapat IP segini, saya dapat dapat A di mata kuliah ini gitu misalnya. They can see that in my transcript. Saya ceritanya malah what I did in Femina. Saya ngapain aja di Femina. Saya cerita ke mereka gimana serunya kerja sama model-model yang masih kecil gitu. Saya cerita gimana serunya ngobrol sama atau gimana serunya saya nge-handle model-model luar negeri misalnya kayak gitu-gitu, sehingga mereka tahu bahwa saya tuh bukan mahasiswa yang cuman kupu-kupu kuliah pulang, but I also have a life out there gitu kan. Nah itu satu. Nah untuk LPDP ini menarik juga nih. Kalau saya boleh cerita sedikit, LPDP itu sempat kena serangan politik ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan LPDP itu sangat-sangat homogen, sangat-sangat religius, sangat-sangat tidak open-minded gitu kan. Masa ditanya, mau nikah sama bule enggak gitu nanti di sana. Mau nikah, kalau nikah sama bule ntar kamu pulang enggak, kayak gitu-gitu. And I actually got that question. Saya dapat pertanyaan itu dari psikolognya, dari sesi wawancara di tahap 3 waktu itu. Jadi waktu angkatan saya beda sama Anda ya. Saya itu ada tes administrasi, substansinya itu dibagi menjadi substansi TPA dan juga focus group discussion, dan juga ada wawancara. Saya masuk ke layer nomor 3. Kamu ketika di sana, Mas Dery, mau kawin sama bule nggak? Mau stay di sana nggak gitu kan? Kalau saya pakai prinsip yang kritis tak berdasar gitu kan, saya akan bilang pertanyaan macam apa nih? Kok akademik nanyanya masalah kawin gitu kan, receh banget gitu. Iya. Tapi karena saya bukan orang yang basic pemahaman critical thinkingnya, saya akan berpikir, saya menjawab waktu itu gini, saya dibiayai pemerintah. Saya kuliah atas dasar atau atas biaya yang akan dikeluarkan oleh pembayar pajak di Indonesia gitu kan. Akan sangat egois kalau saya nikah sama bule di sana, lalu saya stay di sana. I'm not an egotistical person. Saya bilang ke mereka, saya pengen jadi dosen. Setelah selesai dari sana, saya akan hengkang dari negara tersebut karena saya sudah dapat cukup ilmunya. Saya tinggal pulang, tinggal berbakti di sini. Gitu kan. Terdengar diplomatis jawaban saya, tapi itu realistis. Karena LPDP nggak cari orang yang mau stay di luar negeri. LPDP cari orang yang mau pulang. Gitu. Jadi daripada kamu mengkritisi LPDP, lebih baik kamu mengkritisi diri kamu sendiri.
position yourself as the sponsor. Sponsornya mau apa dari kamu? Ketika kamu tahu sponsornya mau apa dari kamu, kamu akan bisa merangkai kata-katamu, jawaban-jawabanmu, respon-responmu, esaimu sesuai dengan apa yang LPDP minta atau scholarship board apapun minta, seperti itu. Wow. Kayak gitu. Menjawab sih Kak Dery. Gimana Kurang Putri? lebih ya, sangat menjawab untuk pertanyaan yang kan. Terus Kak masih seputar persiapan juga sih sebenarnya. Biar bisa IELTS bagus tuh gimana sih Kak caranya? Masih Oh, belajar. IELTS. Semuanya kan kayak Kak Dery ya. Kalau kan dari backgroundnya memang dari kuliahnya aja pendidikan bahasa Inggris. Nah kalau untuk yang tidak menggunakan bahasa, jarang sekali menggunakan bahasa Inggris gitu. Itu gimana sih Kak? Oke. IELTS itu adalah tes bahasa Inggris yang objektif ya, karena dia mengetes tentang apa ya, 4 skills: listening, reading, receptive skills, listening, reading ya, terus sama speaking, writing untuk productive skills gitu. Dan 4 sub skills ini dibungkus oleh mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi gaya nanyanya gitu, gaya nanyainnya gitu. Ada yang pakai matching, ada yang pakai on one cari yang error analysis, ada yang gut feeling gitu kan. This is going to be an unpopular opinion, tapi gini, saya yakin kita semua sudah punya basic bahasa Inggris ya, karena kita sehari-hari ketemu Instagram udah berbahasa Inggris, ketemu Facebook, ketemu Google yang biasanya bahasa Inggris, kalau laptopnya nggak di bahasa Indonesiain misalnya, bahasa defaultnya. Kamu udah punya dasarnya. Kalau untuk IELTS, kamu jangan belajar bahasanya, tapi belajar cara jawabnya gitu loh. Sama seperti taubahnya dengan taubahnya dengan SBMPTN, ya kan? Kamu waktu kursus SBMPTN misalnya, untuk SBMPTN, kamu kan akan diajarin tuh gimana cara jawab, gimana cara jawab pertanyaan yang deret, yang cara gampangnya gimana, pertanyaan yang logika gimana cara jawabnya. Nah, the same mindset applies for IELTS. Jadi it's not necessarily about your English skills, although it's also important, but it's more about your competence, your artsy level, atau your proficiency atau kemampuanmu dalam men-tackle soal-soal yang bervariasinya IELTS ini gitu. Belajar polanya, jangan belajar bahasanya banget gitu lah. Itu intinya. Oke, Kak Dery. Semoga ngejawab ya, semoga ini nggak receh nih jawaban saya ya. Enggak lah Kak, semuanya benar-benar based on experience, dan kita yakin pasti Kak Dery nggak cuma asal-asalan, karena memang dari pengalaman Kak Dery menunjukkan prestasi-prestasi Kak Dery ini menunjukkan seberapa menguasai Kak Dery dalam bidang Kak Dery. Oke. Masih dengan pertanyaan lagi Kak dari NRK DRYH. Aduh, saya bingung gimana cara bacanya Kak. Nggak apa-apa, saya juga bingung. Berdua kita bingung. It's okay. Pertanyaannya, can you explain about the entry paper a little bit more, like what it means you have to. Karena menarik banget di sana nggak ada sistem nilai-nilai atau KKN. Iya. Oke. Entry paper itu penting memang, karena that's the only way for that's the only for you to succeed in that class gitu loh. Karena mereka tuh nggak ngambil, kalau di pengalaman aku ya, mereka tuh nggak ngambil nilai harian gitu loh. Kalau hari ini Putri menjawab 2 pertanyaan dapat nilai 80. Hari ini Indri dapat menjawab 3 pertanyaan dapat nilai 100. No. Mereka nggak ngambil nilai harian karena mindset mereka, kalau you udah belajar di sana, you udah punya komitmen belajar yang tinggi. Jadi mereka nggak harus handle masalah, mereka nggak harus mancing kamu dengan iming-iming hadiah atau iming-iming nilai. End-term paper adalah paper yang kamu bangun dari biasanya week 2, karena kamu udah memplanning kamu mau nulis tentang apa gitu kan. Nah, end-term paper ini biasanya as you progress to the week 16 atau minggu ke
minggu terakhir kamu term tersebut, biasanya kamu akan berubah-berubah tuh. Entah berubah research questionnya, entah berubah metode metode penelitiannya, entah berubah macam-macamnya gitu kan. Nah, yang dilihat dari paper kamu adalah bagaimana cara kamu research questionmu itu terjawab dengan metode yang kamu gunakan, lalu tercerminkan dengan hasil yang kamu temukan dan terangkum di kesimpulanmu, kayak gitu. Dan cara nilainya, mereka itu nggak ada nilai angka. Mereka itu, kalau kamu tahu rapot anak-anak playgroup, itu kan isinya kemampuan afeksi, kemampuan Iya, kognisi, kemampuan psikomotor, ya nggak? Terus betul. deskripsi, Iya, deskripsi, ada deskripsi, sama. deskripsi. Nah, mereka itu gitu. I cannot remember a single negative word yang mereka kasih ke aku. Semua komentar, semua deskriptor yang mereka kasih, semua apa ya, semua apa ya, komen yang mereka kasih ke aku, semuanya positif. Sorry, bukan mereka. Mereka tuh maksudnya dosennya ya, lecturernya atau profesornya. Itu positif. Sehingga apa? Papermu itu bisa menjadi work in progress. Bisa kamu publikasi, bisa kamu jadiin buku, bisa kamu macam-macam. Bahkan temen aku tuh ada yang udah terbitin satu buku dari satu paper yang dia kerjakan di kelas yang aku ambil bareng dia gitu kan. Itu keren banget. Um, jadi gitu, nilainya memang ada pass sama ada fail. Tapi failnya mereka, you can re-attempt. Kamu bisa revisi papermu biar nggak fail. Gitu. Itu baik banget kan. Jadi UCL tuh nggak, kalau di pengalaman aku ya, UCL IO itu nggak seserem apa yang orang-orang pikirkan gitu. Oke, Kak, dari Putri, pertanyaan terakhir, Kak. terakhir, oke. Ya, pertanyaan terakhir dari Resi Panji, Kader mau nanya, pengalaman yang paling nggak bisa dilupain dari belajar di luar apa, Kak Dari? Pengalaman yang nggak bisa dilupain dari belajar di luar. Oh my God. There's so many unforgettable memories. Um, apa ya? um, paling ini kali ya, culture shock kali ya. Karena aku ya mau gimana juga, meskipun aku pernah ke US juga, kultur UK sama US itu meskipun dua-duanya sama-sama apa namanya open-minded countries, open-minded cities atau states, ada perbedaan kultur juga gitu kan. Sehingga aku tetap harus readjustment di setiap negara yang aku masukin. Waktu aku di UK itu um, I underestimated the distance. Aku mengunderestimate jarak antara stasiun. Jadi kalau kamu naik pesawat ke kalau kamu terbang ke London, kamu akan turun di Heathrow biasanya ya. Heathrow itu di zona 6. Zona 6. Um, Sementara tempat aku tinggal tuh di zona 1, gitu kan. Jadi aku waktu itu naik kereta, naik underground ke zona 1 sambil ngerek-ngerek koper, bawa tas carrier. Aku pikir deket kontrakan aku kan. Aku pikir flat kita deket gitu kan. Taunya flat kita jauh dan kita nggak boleh masuk flat kita itu sebelum tanggal kita um, tekan kontrak untuk nyewa flatnya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kosan di sini kan kamu kayak organik aja gitu sama ibu kosnya. Bu, saya mau masuk tanggal segini ya Bu. Oh iya silakan. Saya mau masuk tanggal segini Bu. Oh iya silakan. Atau mau keluar cuma tinggal salam Bu. Saya mau pamit ya Bu gitu. Nggak bisa kalau di UK. Kalau di UK kamu harus punya tenancy contract, tenancy agreement, tanda tangan. Kamu harus punya guarantor. Yang bisa guarantor itu adalah penjamin kamu secara finansial. Takut-takut kamu nggak bisa bayar kosan. Gitu. Dan kamu harus punya savings. Ya kan? Nah, um, kultur yang terlalu saklek itu bikin aku kayak, oh my God, ini gimana ngehandle ya? Bahkan ketika aku masuk kosan itu, kita sempet satu hari nggak punya air, karena airnya itu harus diaktifin dulu ke Thames Water. Kita sempet hampir nggak punya listrik, karena kita harus reconnect listrik dari tenant sebelumnya, dari pengontrak sebelumnya. Kita nggak punya internet, sekitar 1 minggu apa ya, karena kita harus cari vendor untuk internet kita gitu kan. Dan untuk setiap vendor-vendor ini ada apa ya, ada
macam-macam jenisnya, macam-macam plannya, macam-macam cara ngehandle-nya gitu, sehingga it's crazy. Itu dari kehidupan ya. Tapi kalau misalnya dari academics, yang nggak bisa lupa adalah the way I change, the way I have evolved, the way I have revolutionized my way of looking at education gitu. Mereka itu benar-benar kalau kalau ngajarin kita itu sabar banget. Sehingga aku ngerasa safe belajarnya juga dan aku mencoba embody itu, mencoba mereflek itu ke anak-anakku di kampus sekarang kayak gitu. Putri. Oke, Kak Dery. Apalagi itu doang kali ya? Itu doang. Masih ingin melanjutkan jawaban atau sudah cukup? Terserah, aku bebas. I'm free. Nah, Terserah host oke. aja lah. Oke, karena beberapa pertanyaan sudah terjawab dan karena keterbatasan waktu ya Kak, sepertinya untuk pertanyaan dan sesi Q&A kita tutup. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Dery sudah Sama-sama. menjawab pertanyaan teman-teman dengan begitu detail dan apa ya, dan sangat meyakinkan, dan tentunya nggak asal-asalan Kak, karena we know you gitu. Kayak Kak Dery ini seseorang yang memang aku personally udah sering lihat dari influence Kak Dery, emang bener-bener Kak Dery ini menyumbangkan apa sih yang Kak Dery bisa untuk orang-orang di sekitar Kak Dery. Hopefully. Aku juga mau nge-point out sedikit poin dari obrolan kita tadi Kak. Beberapa poin yang aku highlight dari Kak Dery. Yang pertama itu be yourself, get to know yourself better, know your cause and purpose, and be a good person who a good person is the one who doing good for the people around. Is it right, Kak Dery? Pokoknya prinsip yang aku pengen benar-benar teman-teman yang nonton dan Naflah yang Naflah yang bantu Putri moderator host kita hari ini, bahwa remember that a country cannot be built in a day, and a country cannot be built with one person, and you cannot build yourself in a day by yourself. Ya. Terus juga remember that you gotta have purpose. Kamu harus tahu mau ngapain sih di bumi ini. Have a cause that you believe in, have a cause that you want to pursue, that you want people to know that you do that. Dan juga terakhir yang saya mau sampaikan, saya mau ulang lagi sekali lagi, you are just as great as people around you. The key is to empower and influence for the better. Kamu sehebat orang-orang yang di sekitarmu yang akan hebat karena kamu. It's going to be cyclical. Kalau anak muda berpikir kayak gitu semua, kalau anak muda berpikir bahwa you're just as great as people around you, we can have a better future for Indonesia. Gitu sih. Okay. Thank you, Kak Dery. What a great closing statement from you. Thank you. Dan aku juga sekarang aku mau numpang nutup acara karena live-nya dari tempat kakak, nggak apa-apa ya Kak? Iya, sorry, nggak apa-apa. Oke. Kak Dery, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menginspirasi kita semua. Semoga apa yang udah kakak share bisa bermanfaat. Dan kita juga akan selalu mendoakan semoga Kak Dery sehat selalu, sukses dalam karirnya. Dan aku berharap juga kita masih bisa bekerja sama di kesempatan lain, di event-event. Pasti. Don't worry, I'm always here if you need me.